Hai sahabat, kembali lagi bersama Kay di Salam Sahabat, program yang akan mengajak kalian mengeksplorasi sebagai tempat menarik dan penuh bersejarah di Indonesia nih. Di episode kali ini, Kay berada di kota Palembang, kota yang terkenal dengan Sungai Musi, Jembatan Ampera, dan kuliner khasnya. Bersama sahabat-sahabat Kay yaitu Bujang Gadis Palembang. Kay akan menjelajahi Jembatan Ampera dari dalam hingga ke bagian atasnya nih sahabat. Menikmati pemandangan Sungai Musi dan mengenal sejarah kota Palembang lebih dalam nih sahabat. Setelah itu perjalanan Kay dilanjutkan ke Monumen Perjuangan Rakyat atau bisa disebut Monpera, tempat bersejarah yang menyimpan banyak kisah heroik perjuangan masyarakat Palembang. Siap untuk berpetualangan kita hari ini? Yuk ikutin perjalanan Kay di Salam Sahabat. Cemon. Hai sahabat, kembali lagi bersama Kay di Salam Sahabat. Jadi sahabat, sekarang Kay berada di kota Palembang dan Kay akan naik ke Menara Ampera nih sahabat yang baru saja dibuka. Dan juga Kay akan berkunjung ke monumen-monumen yang ada di Palembang nih sahabat. Sahabat penasaran kan ada apa aja di sana? Yuk sahabat, ikutin Kay terus. Cemon. Perjalanan pertama Kay dimulai dari ikon kota Palembang yang sangat terkenal, yaitu Jembatan Ampera. Bersama sahabat Kay, Bujang Gadis Palembang, kami berkesempatan masuk ke dalam struktur jembatan yang selama ini hanya bisa dilihat dari luar nih sahabat. Kami memulai eksplorasi dari pintu utama di bawah Jembatan Ampera, di mana kami terlebih dahulu mendapatkan arahan dari Ibu Febrieni, pemandu wisata Jembatan Ampera. Jembatan ini memiliki sejarah panjang sejak dibangun pada tahun 1962 dengan bantuan Jepang. Dulu bagian tengah jembatan bisa diangkat untuk memberi jalan bagi kapal besar yang melintas di Sungai Musi. Setelah mendengar penjelasan, kami memulai menaiki lift untuk menuju bagian atas tower jembatan. Jadi sekarang Kay bersama sahabat Kay menuju ke Ampera nih sahabat. Ikutin keseruan Kay terus ya sahabat. Cemon. Jadi Kay sekarang tepat di bawah Menara Ampera nih sahabat. Dan Kay bersama sahabat Kay lagi menunggu untuk lift. Jadi sekalinya naik lift itu hanya bisa 3-4 orang nih sahabat. Sahabat penasaran kan dengan keseruan Kay? Ikutin Kay terus ya. Cemon. Nah sahabat, sekarang kita mau masuk liftnya nih sahabat. Sahabat ikutin Kay terus ya. Cemon. Sahabat, sekarang kita mau menuju ke atas nih sahabat. Sahabat, jadi
kita udah naik lift kan, dan ini kita naik beberapa anak tangga untuk menuju ke kafe di atas nih sahabat. Sahabat lihat sini, ini indah banget sahabat. Kita bisa melihat ini ada rumah perumahan, ada sungai Musinya, kapal-kapal. Keren banget sahabat ini. Yuk sahabat kita ke atas. Kayak udah penasaran banget nih sahabat. Come on. Sahabat lihat. Wow, sahabat ini bagus banget sahabat. Jadi di sini ada kafe sahabat. Halo Ibu. Wow, sahabat sini. Oh, kakak-kakak apa itu kak? Bisa? Bisa. Oh bisa. Apa ini namanya? Wow, iya. Kelihatan? Aku lebih bilang. Kelihatan kayaknya? Iya, kelihatan. Kelihatan sih. Wah, sahabat di sini juga ada teropong. Jadi kita bisa melihat jauh ke sana tuh, sahabat. Apa yang dilihat sih? Di situ ada kayak apa? Kayak masjid ya tadi, kayak masjid gitu. Masjid dan perahu tadi. Itu bisa digoyang-goyangin kok sahabat. Jadi sahabat bisa mengeksplor dan lihat lebih dekat. Nah, sahabat ini keren banget sahabat, tempatnya bisa untuk buat nongkrong-nongkrong. Ini juga tempatnya dingin nih sahabat. Jadi sahabat jangan khawatir kalau mikirnya itu panas. Sebenarnya enggak sih sahabat, ini dingin. Walaupun cahaya di luar ini sangat menyinari banget nih sahabat. Nah sahabat kita, dari atas ini kita bisa melihat seluruh kota Palembang nih sahabat. Tuh, ada rumah-rumah warga, ada sungai Musi, ada juga rel ini sahabat, kereta nih sahabat. Setibanya di bagian atas jembatan Ampera, Kay dan sahabat Kay dibuat kagum oleh pemandangan sungai Musi dan kota Palembang dari ketinggian. Kay dan sahabat Kay juga melihat berbagai informasi sejarah mengenai proses pembangunan jembatan Ampera, foto-foto lawas, serta struktur teknik yang membuat jembatan ini kokoh hingga sekarang nih sahabat. Dari sini, Kay bisa melihat berbagai landmark terkenal seperti Benteng Kuto Besak, Pasar 16 Ilir, hingga kapal-kapal yang berlayar di Sungai Musi nih sahabat. Sungai Musi ini merupakan sungai terpanjang di Sumatera dengan panjang mencapai 700 km, membelah kota Palembang menjadi dua bagian, seberang Ulu dan seberang Ilir. Tidak hanya menikmati pemandangan dengan mata telanjang, di atas jembatan ini juga tersedia teleskop untuk melihat lebih dekat keindahan kota Palembang. Kay pun mencoba menggunakan teleskop ini untuk melihat lebih detail kawasan sekitar nih sahabat. Nah sahabat, jadi di sini juga tersedia teleskop nih sahabat. Jika sahabat ingin melihat kota-kota atau rumah-rumah warga secara dekat nih sahabat. Jadi di sini Kay bisa melihat menara-menara yang ada di sana nih sahabat, yang tinggi-tinggi itu sahabat. Itu Kay terlihat sangat jelas nih sahabat dari sini. Jadi sahabat kalau penasaran, sahabat boleh nih cobain teleskop untuk melihat pemandangan yang ada di kota Palembang nih sahabat. Tungguin ya sahabat. Selain menikmati pemandangan, kami juga berbincang dengan beberapa pengunjung yang sedang berwisata nih sahabat. Ini pengalaman yang luar biasa. Kita baru pertama kali naik ke atas jembatan Ampera dan ternyata pemandangannya luar biasa indah loh, kata seorang wisatawan yang Kay temui. Halo
Bapak. Halo juga. Dengan Bapak siapa Bapak? Bapak Kemas Yahya Rahman. Oke, Bapak. Ini pertama kali Pak ya? Pertama kali. Naik ke sini. Apa nih Pak pesan dan Jadi kesannya Pak? begini, saya orang Palembang asli. Mm, Asal saya dari kampung Sungai Goreng. mm, Tapi saya meninggalkan Palembang sejak tahun 69. mm, Jadi sebagian umur saya sudah di atas. mm. Saya datang ke Palembang, diajak kemari, Masya Allah luar biasa. Ya, Ini barangkali nanti menjadi suatu kebanggaan bagi orang Palembang dan juga nanti menjadi ikon kota Palembang. Mudah-mudahan dengan adanya tempat ini menjadi kunjungan wisata bukan hanya nasional tapi internasional. Oke, selamat, mudah-mudahan sukses. Harapannya bisa segera dinikmati oleh banyak warga Palembang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jembatan Ampera ini dibangun pada tanggal 10 April 1962 dan diresmikan pada tanggal 10 November 1965. Jembatan ini melalui Sungai Musi yang menghubungkan dua daerah, yaitu daerah Ulu dan bagian hilir. Jadi Palembang itu kan ada bagian Ulu, sampai sekarang kita bagian hilir. Mbak, kayak ada yang mau ditanya? Atau mau dijelasin kepada ini tentang Palembang? Silakan. Iya, tentang yang menarik tentang Palembang, tentang pariwisata. Kalau untuk ini Kay bersyukur ya menjadi salah satu orang yang bisa naik di sini. Dan Kay juga sangat menakjubkan sekali bisa melihat seluruh kota Palembang di sini. Dari kita bisa melihat Sungai Musi, kapal, rumah-rumah warga dan banyak lagi. Oke, iya. Mbak Gadis, gimana Mbak Kak Bujang kesannya? Senang banget ya. Banyak orang yang udah tua pada sampai ke sini. Iya, banget. Betul. Semoga ke depan kita ini bisa dibuka buat umum. Jadi lebih banyak lagi yang bisa menikmati Betul. keindahan pariwisata di Palembang. Dan Ibu, kan dari Ibu tadi menceritakan tentang jembatan Ampera nih Bu ya. Jadi masih belum dibuka untuk umum kan Bu ya? Iya. Kira-kira kapan tuh Bu dibuka untuk umum? Kalau itu kita nunggu informasi selanjutnya lebih lanjut. Oke, coming soon ya Bu ya. Iya. Oke. Nah kalau untuk saat ini siapa aja Bu yang bisa masuk Bu? Kalau sekarang ini masih tamu undangan yang bisa masuk di sini, dan itu merupakan tamu dari pemerintahan gitu. Kalau sampai sekarang itu. Nanti kalau ke depan kalau misalnya seluruhnya udah siap, ini akan dibuka buat umum. Oke. Nah Ibu, kan di sini minimal berapa orang ya Bu ya? Kalau di sini maksimal ya, bukan Maksimal, minimal. oke, Kalau maksimal. maksimal itu 15 orang, karena kan kita ruangannya cukup terbatas, jadi maksimal 15 orang yang bisa masuk untuk sampai di sini. Oke. Dan sekitar berapa menit tuh Bu? Kalau waktunya durasinya dari 15 sampai 30 menit. 30. Kalau sekarang itu dalam satu minggu cuma ada 2 hari, ada hari Selasa sama Rabu. Oke, Ibu terima kasih banyak ya Ibu. Iya. Oke, cantik. Terima pinter, kasih, Bu. keren. Ini udah dibuka untuk umum, sahabat wajib banget naik ke atas sini nih sahabat. Karena sahabat bisa melihat seluruh pemandangan kota Palembang. Di sini juga kita bisa melihat Sungai Musi, rumah warga dan banyak lagi. Dan juga sahabat bisa di sini bisa menjadi spot-spot foto keren nih sahabat. Dan sahabat juga bisa melihat teleskop kalau sahabat ingin melihat secara dekat nih sahabat. Jadi sahabat tungguin ya. Setelah puas menikmati keindahan dari atas jembatan Ampera, kami melanjutkan perjalanan ke destinasi berikutnya, yaitu Monumen Perjuangan Rakyat atau bisa disebut Monpera. Nah sahabat, jadi sahabat tahu kan kalau kota Palembang itu pemandangannya itu sangat indah nih sahabat. Dan sahabat lihat nih, tinggi jembatan Amperanya, menaranya nih sahabat. Jadi sahabat kalau udah dibuka umum, sahabat wajib banget untuk naik ya sahabat. Oke, tungguin sahabat.
Setelah mengeksplor Jembatan Ampera, selanjutnya Kay ke tempat berikutnya, yakni di Monpera, Palembang, yang lokasinya tidak jauh dari Jembatan Ampera nih sahabat. Monumen ini dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Palembang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Sekarang Kay sudah berada tepat di depan Monpera nih sahabat. Jadi apa itu Monpera? Monpera itu singkatan dari Monumen Perjuangan Rakyat nih sahabat. Dan di sini merupakan salah satu tempat yang sangat bersejarah dan juga menjadi ikonik di kota Palembang nih sahabat. Dan di dalamnya juga ada museum sahabat. Sahabat penasaran kan ada apa aja di museum itu? Yuk sahabat kita lihat-lihat. Cemon! Nah sahabat, sekarang Kay sudah berada tepat di depan pintu Museum Monpera nih sahabat. Sahabat penasaran kan ada apa aja di sini? Yuk sahabat, ikutin Kay. Cemon! Di pintu masuk, Kay bertemu dengan Kak Muhammad Romiansyah, pemandu wisata Monpera yang akan menemani Kay mengelilingi tempat ini. Monpera ini dibangun untuk mengenang pertempuran 5 hari 5 malam yang terjadi di Palembang pada tahun 1947. Jelas Kak Romiansyah. Halo kakak. Halo, selamat datang di Museum Monpera. Bisa Ya, kita Kakak. bantu isi Oke. buku pengunjungnya dulu, perwakilan aja satu orang namanya. Oke. Mohon izin ya kak ya, untuk Oke. biaya retribusinya kalau untuk pelajar dari TK SD itu 2.000, untuk pelajar SMP, SMA itu 3.000, kalau untuk mahasiswa 5.000 dan untuk turis mancanegara itu 15.000. Nah ini Oke. untuk kakaknya pelajar SMP ya. Untuk pelajar SMP itu satu orangnya 3.000 kita kak. Oke kakak. Kakak, Kay kan penasaran kak ya ada apa aja di sini. Kakak boleh temenin Kay nggak? Bisa. Tapi sebelum itu kakak boleh perkenalan diri dulu nggak kak? Oke, izin ya untuk perkenalan, nama saya Emre Romiansyah. Di sini selaku pegawai yang ada di Museum Monpera dan juga selaku pemandu wisatawan yang ada di Museum Monpera ini dan atau disingkat tour guide untuk di Oke. Museum Monpera ini. Kalau Saya kakak? sendiri namanya Rara di bagian tiketing Monpera. Oke. Kakak, kita boleh jalan? Boleh. Oke. Sebelumnya bisa kita jelasin untuk latar belakang dirinya di Museum Monpera ini. Untuk latar belakangnya museum ini didirikan karena keinginan para sesepuh perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia untuk mengenang sejarah peristiwa Perang 5 Hari 5 Malam. Dan juga untuk tanggal sayembara untuk struktur bangunan ini pada tanggal 17 Agustus 1970 itu dimenangkan dengan kode L Biro Wiska Bandung dengan berbentuk struktur bangunan bunga melati berkelopak 5 atau bunga melati bermahkota 5, yaitu melambangkan 5 kedaeraan atau 5 kepresidenan Palembang, Lampung, Jambi, Bangka dan Kepulauan Bangka Belitung. Dan juga untuk peletakan batu pertamanya museum ini pada tanggal 2 Agustus 1975 dan untuk selesainya bangunan ini pada tahun 1988. Dan untuk tanggal peresmian Monpera ini pada tanggal 23 Februari 1988. Dan untuk yang meresmikan Monpera ini Bapak Haji Alamsyah Ratu Prawira Negara. Bapak itu menjabat sebagai Menko Kesra. Nah, untuk koleksi-koleksi dalam museum ini kita banyak koleksi foto para tokoh perjuang maupun tokoh para sipil pejuang di Sumatera Barat Selatan. Nah, di dalam museum ini kita berada di lantai dasar atau di lantai 1 di Museum Monpera. Di lantai 1 dasar ini kita memiliki seperti lukisan menceritakan serang balasan Prom Prabu Muli pada agresi Belanda ke-1 tahun 1947.
Kami masuk ke dalam Monpera dan melihat koleksi benda-benda bersejarah seperti senjata peninggalan perang, seragam tentara, hingga dokumentasi foto-foto perjuangan rakyat Palembang nih sahabat. Di sini ada apa nih? Nah, di lantai 2 di dalam Museum Monpera ini kita memiliki lukisan. Nah, ini untuk lukisan ini lukisan dari Bapak Adenan Kapaugani atau Bapak Akagani. Untuk Bapak Adenan Kapaugani ini salah satu gubernur Sumatera Selatan yang pertama. Dan juga Dr. Adenan Kapaugani ini salah satu pimpinan Rumah Sakit Daerah Militer Adenan Kapaugani, atau disebut masyarakat Palembang itu Rumah Sakit Benteng yang ada di depan museum kita ini, ada yang Rumah Sakit Hijau. Nah, dan juga kita memiliki empat senjata yang digunakan semasa Perang 5.000 Malam dari stand MK2, Humber, Double Lock, dan SMR. Dan juga kita memiliki 3 mata uang dari 3 negara, yaitu VOC, Republik, dan Jepang dari tahun 1966 sampai 2011. Nah, di lantai 2 juga kita memiliki tongkat komando. Nah, tongkat komando ini yang dipegang oleh Bapak Harun Sohar. Yang dimana tongkat komando Harun Sohar ini pemegang Pangdam kedua Sriwijaya yang kelima, pimpinan yang kelima. Dan juga kita memiliki Miriam Piat dan Miriam Sunan. Nah, dan juga kita memiliki lukisan dari Bapak Bambang Utoyo. Nah, di mana Bapak Bambang Utoyo ini salah satu tokoh militer yang ada di Sumatera bagian selatan dan juga salah satu pimpinan pasukan khusus yang ada di Sumatera bagian selatan ini. Oke. Nah, kalau untuk museum ini, kalau untuk koleksinya dari lantai 1 sampai lantai 5, 6 kita kosong, lantai 7 tadi kosong, lantai 8 rooftop. Nah, untuk lantai 8 ini kita menikmati keindahan pemandangan kota Palembang dari ketinggian 17 meter di dalam Museum Monpera. Nah, kita berada di lantai 3 di Museum Monpera. Di lantai 3 ini kita memiliki pesan dari pahlawan kemerdekaan, ada 8 pesan, yang dimana pesan-pesan ini menyakup untuk rakyat di Sumatera bagian selatan, yang dimana kita bisa lihat ada satu yang mencolok ini. Jika orang lain bisa, saya juga harus bisa. Nah, dari Abdul Mois 1883 sampai 1959. Dan juga kita, di sini kita melihat senjata rampasan dari Jepang, namanya Juki Kanju. Ini senjata dirampas masa peristiwa Perang 5 Hari 5 Malam. Yang dimana senjata ini dirampas dari Jepang dan digunakan selepas Perang 5 Hari 5 Malam. Oke. Nah, dan juga di Sumatera bagian selatan ini kita memiliki mata uang sendiri pada saat itu, Rp40. Nah, ini cuman replika berbentuk utuh. Tapi kita pernah memiliki mata uang Sumatera bagian selatan Rp40. Diresmikan itu pada agresi Belanda kedua di Curup pada tanggal 17 bulan 1 1949 oleh Gubernur Sumatera bagian selatan. Dan juga kita memiliki ada 2 patung setengah badan dari Bapak DRG M. Isa dan Bapak DRG Akagani Adenan Kapaugani. Yang dimana ini gubernur pertama dan gubernur kedua di Sumatera bagian selatan. Lantai 5 juga kita memiliki contoh baju replika tentara di Sumatera Selatan atau kemerdekaan di wilayah Sumatera bagian selatan. Nah, dan juga kita memiliki patung perunggu setengah badan dari Bapak Haji Berlian dan juga Bapak Harun Sohar. Nah, dan juga ada foto-foto dari Bapak Haji Berlian yang mana ini dari tokoh-tokoh Bapak Haji Berlian semua dari pertemuan antara pasukan Sumatera bagian selatan dan juga pasukan di luar Sumatera bagian selatan untuk menaikkan pangkat. Nah, seperti itu. Setelah itu, Kay diajak naik ke bagian atas Monpera, di mana terdapat view deck yang menawarkan pemandangan langsung ke arah jembatan Ampera dan Sungai Musi. Untuk naik tangganya kita pegang nih, Kak. Iya, Kak. Kita memiliki safety kiri kanan. Nah sahabat, jadi sekarang kita sudah berada di lantai 7 dan ini mau menuju ke lantai 8 nih sahabat, setelah kita naik tangga ini. Nah di lantai 8 itu merupakan rooftop dari Monpera nih sahabat. Sahabat penasaran kan? Ikutin Kay terus ya, Cemon!
Wow, jadi ini lantai 8 rooftop nih, Iya, Mas, ya? ini lantai rooftop di dalam di luar Museum Monpera kita, yang dimana kita bisa melihat keindahan Kota Palembang dari ketinggian 17 meter di dalam Museum Monpera ini. Wow. Seperti kita bisa melihat jembatan Ampera, ada Sahabat. musinam, dan juga kita melihat ada sekitarnya juga. Sahabat, lihat dari atas sini kita bisa melihat jembatan Ampera, sahabat. Dan juga di sana ada musinam nih, sahabat. Wow. Nah, tadi kan sahabat kita kan di atas Ampera tuh, Menara Ampera, dan sekarang kita di atas Monpera, sahabat. Kita 2 kali melihat pemandangan indah dari Kota Palembang. Wow, keren banget, sahabat. Jadi sahabat kalau lagi bosen nih di Palembang mau ngapain, boleh nih sahabat kalau penasaran dengan sejarah-sejarah tentang Kota Palembang, dan juga kalau kalian pengen melihat pemandangan dari Kota Palembang nih, sahabat. Dari sini, Kay bisa melihat dengan jelas betapa megahnya Kota Palembang dengan sejarah dan modernitas yang terpadu nih, sahabat. Kita punya harapan guys untuk generasi anak muda sekarang ini, kan banyak yang tidak tahu sejarah yang ada di Sumatera Bagian Selatan ini atau di Kota Palembang ini, dan mereka menganggapnya ini bisa di searching di Google. Ya, Kan kebanyakan anak generasi muda ini dari anak sekitar 5 tahun itu lah dikasih handphone. Iya, iya, betul. Itu kan, tapi untuk kita juga nggak mau bermasalah dengan orang tuanya, tapi kita menginginkan generasi anak muda ini melihat sejarah-sejarah yang ada di Kota Palembang, dan juga untuk sejarah di dalam Museum Monpera ini. Dan juga banyak masyarakat di Kota Palembang ini baru pertama kali juga, dia bilang baru pertama kali ini masuk di dalam Museum Monpera ini. Mereka baru tahu kalau Monpera ini ada sebuah museum. Mereka hanya bermain di luar saja, cuman mereka nggak tahu yang ada di Museum Monpera ini ada koleksi-koleksi peninggalan perang 5 hari 5 malam yang ada di Sumatera Bagian Selatan. Bersama kita, Kak. Oke, kakak terima kasih Ya, ya sama-sama, udah Kak. nemenin Kay. Thank you, kakak. Ya, sama-sama. Nah sahabat, perjalanan kita hari ini sungguh luar biasa ya. Kay telah mengeksplor jembatan Ampera dari dalam, menikmati keindahan Kota Palembang dari ketinggian, dan mengenang perjuangan rakyat di Monpera nih sahabat. Palembang tidak hanya kaya akan wisata kuliner, tetapi juga memiliki sejarah panjang yang menarik untuk dipelajari. Kay harap sahabat semua bisa datang dan merasakan sendiri pengalaman luar biasa ini, sahabat. Sahabat, terima kasih telah menemani perjalanan Kay hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap bersama Kay di Salam Sahabat. See ya!